Apalagi Ibu Penti, saya Ibu Penti datang. Ya. Dan ceramah yang paling disenangi oleh jemaah Bapak biasanya adalah tentang poligami. Itu bapak-bapak. Dan ibu-ibu yang paling marah. Yang menarik itu adalah biasanya ibu-ibu kalau ada ustadz ceramahnya tentang poligami menggebu-gebu, itu ustadznya yakinlah kamu itu tidak akan pernah berani berpoligami. Tapi yang bahaya itu yang diam-diam saja. Ya Pak Isan itu. Aneh-aneh saja. Itu bisa aja kalau punya rumah, jadi simpang remia tuh. Maka hati-hati, tapi kalau yang keluar-keluar kan ada kita kalau poligami dah. Jadi kalau para Ramli itu kan, aneh-aneh saja para Ramli itu. Habis itu udah terkenal. Ya para Ramli. Itu Bapak Ibu. Dan siswa sekalian, alhamdulillah itu ya sebenarnya singkat ya. Jadi di Sumatera Barat ini, sebagaimana kamu ketahui, Bapak ini ketua Ikatan Dai Kota Solo, Kota Solo. Jadi tingkat Bapak sudah tingkat Solo. Baik, itu saja Pak Wi, terima kasih. Oke, terima kasih. Sejenak kita kasih aplaus untuk Ustadz Sofyan. Dan beliau rendah hati sekali, pendidikannya sudah sarjana, sudah magister. Bapak yang paling mengharukan, yang jauh Bapak tertinggal, beliau sudah sama dengan Ibu Kepsek dan ibu-ibu Bapak yang lain mungkin yang sudah menginjakkan kakinya di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Bapak belum sampai detik ini, tapi mudah-mudahan minta dukungan dan doanya lah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Bapak kedepannya sesuai jadwalnya bisa sampai di Makkah Al-Mukarramah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begini Ustaz, sekarang sesuai dengan materi kita Isra Mi'raj, kalau mungkin terutama yang anak-anak Bapak ini SMA 1 Solo, kalau Isra Mi'raj itu kan sejenak dipahaminya Isra Mi'raj. Isra berjalan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha. Mungkin sebatas itu Ustaz. Cuman di balik Isra Mi'raj itu tentu ada yang esensi. Apa sih sebetulnya Ustaz yang terpenting ketika diperingati Isra Mi'raj, atau kumpul-kumpul gini aja? Apa sih yang terpenting atau yang paling esensial yang bisa diambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Mohon Ustaz untuk menjelaskan Ustaz. Ini sekalian, dimanapun Bapak ceramah di SD, SMP itu tidak sempurna rasanya kalau tidak ada hadiahnya. Nah, karena memang biasa Bapak tiap ceramah itu pasti bagi-bagi uang. Karena filosofi Bapak ingin mencontoh Baing Wong. Ya, Baing Wong itu kan dia orang kaya, suka bagi uang. Dan setiap ceramah Bapak seperti itu. Untuk kali ini ada 10 nasi goreng yang akan siapkan untuk kamu yang mau bertanya atau menjawab ya. Bapak sudah siapkan 10 nasi goreng, nanti minta tanya. Ada buka bude buka? Hah? Siapa yang buka? Yang buka di kantin siapa? Nggak ada yang buka kantin. Nah, mungkin kantin tutup sekarang ini. Oh, berarti si Mem nasi goreng 10.000 Ustaz. Berarti bisa jatah 1 li mineral, 1 roti. Ya. Nah, berarti bisa Ustaz. Oke, ya itu ya. Jadi nanti siapa yang mau bertanya atau jawab, ada 10 roti si Mem dengan le mineralnya. Oke ya, kita mulai. Sebelum tentang esensi, ada Bapak ingin cerita sedikit lah tentang Isra Mi'raj ini ya. Pertama, ini wawasan buat kamu. Sebenarnya Isra Mi'raj itu terjadinya para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan terjadinya di bulan Rajab seperti sekarang ini. Ada yang mengatakan terjadinya di bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan terjadinya di bulan Rabiul Awal. Jadi para ulama beda pendapat tentang kapan terjadinya bulan Ramadan. Tapi yang masyhur di Indonesia ini, yang terkenal di Indonesia ini tanggal 27 Rajab. Bapak ingin tanya kamu, siapa bisa jawab? Ini hadiah pertama ini. Ya, hadiah pertama. Ayo. Tidak pernah kamu berpikir
itu terjadinya malam hari. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak siang hari Isra Mi'raj? Kenapa malam hari? Ibu-ibu juga boleh jawab. Kalau ibu-ibu ini dua rotinya pada kali ini. Silakan. Kalau Ustazah apa nanti dulu. Sabar, itu teman bapak itu. Ayo, siapa anak-anak bapak yang bisa jawab? Kenapa Isra Mi'raj malam hari? Kok tidak siang hari? Ayo coba. Biar bapak catat sini siapa nih? Kenapa Isra Mi'raj itu terjadinya malam hari? Kenapa tidak siang hari? Oh, siang aneh. Ayo, silakan. Ayo. Kenapa Isra Mi'raj itu malam hari? Tidak pernah mau berpikir itu. Kenapa malam hari? Ayo, Pak Dodi juga boleh. Siapa yang bisa jawab? Berdiri di tempat, berdiri apa dudukmu? Berdiri. Jawab. Ini ilmu baru juga bapak tahu kan? Benar ya, kenapa tidak siang hari atau sore hari, pagi hari? Kenapa malam hari Isra Mi'raj itu? Oh, coba. Silakan ibu, silakan tadi, Bu Penti, silakan Bu Penti. Ayo Bu Penti. Nih kita semuanya nih, kenapa Isra Mi'raj itu malam hari? 1, 2. Pertanyaan boleh kamu jawab antara 2 nih. Kenapa Isra Mi'raj itu harus ke Masjidil Aqsa? Kan bisa kan Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi langsung saja ke langit. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Nah, itu 2 pertanyaan. Kenapa Isra Mi'raj malam hari dan kenapa Isra Mi'raj itu ke Masjidil Aqsa dulu baru ke atas langit? Nah, ayo, siapa yang bisa? Silakan. Tanggung jawab yang salah tetap dapat hadiah. Silakan. Walaupun salah dapat hadiah. Silakan. Ini yang pertama. Silakan ya. Tepuk tangan untuk Susi. Ini Susi ini. Ya, sini depan. Maaf Ibu Susi, bukan Ibu Susi. Siapa namanya Dewi? Aisyah. Aisyah kan? Biasanya orang yang namanya Aisyah itu selalu cantik. Ada yang panas itu, foto dulu dengan apa ya? Nah, itu foto dulu. Ini banyak lagi nanti follow-nya nih. Ya. Gimana kita tagak di situ kita bergoda? Silakan. Siapa namanya? Azra. Ini dokter ini? Dokter Azra. Oh, anak dokter Azra. Kan tahu Bapak kan? Memang firasat orang beriman ini luar biasa. Tahu saja dia anak dokter Azra gitu. Nanti gratis sama Bapak apa ya? Catat nama Bapak ini Pak bayar. Ya. Mudah-mudahan jodoh sama Ustadz. Anak Ustadz maksudnya. Iya. Anak Ustadz, bukan Ustadznya. Anak Ustadz. Jadi ibu, di mana alasannya? Kamu tahu apa alasan siapa tahu jawabnya? Apa alasannya kenapa bapak ini termasuk guru yang tidak mau bersalaman dengan anak perempuan? Tahu kamu sebabnya? Kenapa bapak ini tidak pernah salaman dengan guru anak perempuan? Apa? Karena yang kalau seandainya bapak salaman dengan dia, itu akan jadi istri bapak. Maka jangan coba-coba ya kalau bersalaman dengan bapak. Nanti kamu jadi istri bapak nantinya. Oke, Aisyah. Silakan, Azra. Si Aisyah lah, Azra orang tuanya. Ini hadiah nih. Hadiahnya akan dikasih oleh Bu Penti. Sebentar Ustaz, sebentar. Ini juga ada ini 5 buah door prize amplop yang sudah disediakan oleh Ibu Kepala Ibu Ifnindria MPD. Sebentar Ustaz, kita tengok dulu satu dulu.
Ternyata isinya satu amplop 50.000. Oke Ustaz, ada 5 yang sudah disediakan. Silakan Ustaz. Kita doakan Ibu Ria jadi kepala sekolah definitif. Amin. Kalau ini harus betul jawabannya nih. Betul, harus betul Ustaz. Betul, walaupun kamu salah jawabannya, kita dapat hadiah ya. Itu tetel si mem itu. Tapi kalau betul itu 50.000 itu tuh. Silakan kamu pilih jawab pertanyaan yang mana. Yang kenapa malam hari atau kenapa Masjidil Aqsa? Jadi kalau Isra Mi'raj dilakukan pada malam hari karena malam adalah waktu yang sangat tepat dan juga sunyi untuk mengkhusyukkan amalan. Kasih aplaus dulu, kasih Tepuk aplaus tangan dulu. dulu ya. Jawabannya bagus ini ya. Jawabannya bagus karena waktu yang sunyi ya dan tepat untuk mengkhusyukkan amalan. Jawabannya ada betulnya, cuman ada yang lebih betul sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu jawabannya hampir betul. Bude. Terima kasih ya. Namanya si Ezra deh. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ezra yang mulia. Oke, Ya, nanti kamu satu ya. mineral dan satu roti. Roti sweet. Baik siswa sekalian, kenapa malam hari ini Bu? Para ulama mengatakan innahu manzanatil fuyudul rahmah. Karena malam hari itu adalah waktu di mana banyak terjadinya diturunkannya rahmat. Kamu tahu kapan Allah turun dari Arasy? Malam hari. Kapan doa orang terbaik? Malam hari. Kapan yang terbaik untuk baca Quran? Malam hari, bukan siang hari. Ya ayuhan muzammil qumil laila qalila wa rattilil Qur'ana tartila. Itu malam hari. Maka Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin, malam yang berkah. Selain dari tadi memang waktu yang dia tenang, diam ya. Maka malam itu waktu yang berbiasa beribadah. Karena itu malam yang penuh rahmat. Ya. Nah, itu alasannya kenapa Allah turunkan Isra Mi'raj itu di malam. Oke ya, itu saja. Yang kedua Ustaz, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kan bisa saja Allah langsung naik ke atas langit. Pergi dulu, Ibu di Masjidil Aqsa. Sebelum Ustaz jawab, mungkin ada yang bisa jawab Ustaz. Silakan, ada yang bisa jawab. Sebelum Ustaz Sofyan menjawab, kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kok tidak langsung saja dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha? Ada yang bisa jawab? Siapa? Si Kaisar. Bisa Kaisar? Oh, silakan. Ustaz Sofyan, kalau yang untuk ini izin Ibu Kepala satu amplopnya diberikan untuk yang menjawab ini. Ini jawaban betul atau jawaban salah? Yang betul lah Ustaz. Jawaban yang betul. Silakan. Siapa tadi nunjuk? Boleh, silakan. Aziz. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Ini di samping mineral dari Ustaz Sofyan dan roti ada amplop dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Ifnin Ria DT 50.000. Ya. Jawabannya harus betul Ustaz. Jawabannya betul. Salah ya. Baik, namanya? Zahra. Silakan Sarah. Alasan Allah memilih Masjidil Aqsa sebagai tempat persinggahan saat Isra Mi'raj adalah pada dahulunya Masjidil Aqsa merupakan kiblat umat Islam dan Masjidil Aqsa tepat berada di bawah pintu langit. Jadi buruk bisa terbang lurus ke atas. Luar biasa. Saya terus dulu. Ini jawabannya betul ini ya. Ini jawabannya betul.
serahkan 50.000 amplop dari Ibu Kepala Sekolah dan li mineral serta roti satu di tempat. Mari ada untuk Zahra, luar biasa. Itu namanya hanya orang yang rajin literasi yang tahu jawabannya. Ya. Yang pertama siswa sekalian, kenapa harus Isra Mi'raj itu ke Masjidil Aqsa tidak langsung ke atas langit? Yang pertama, karena memang Masjidil Aqsa itu pintunya itu lurus ke atas langit. Kamu tahu sesungguhnya langit itu berpintu-pintu. Nanti kamu baca nanti di surat An-Naba. Abwaba wa kanat abwaba, dan pintu itu langit itu dia itu punya langit-langit. Makanya ada nanti Rasulullah SAW ketika naik ke atas langit dia bertemu dengan penjaga pintu langit yang pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan kamu tahu Allahu a'lam kalau dia dari Mekah itu jalannya mendaki begini tuh, itu cenderung lebih sulit daripada lurus ke atas. Itu dia. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian Isra Mi'raj Nabi ke Masjidil Aqsa? Kamu tahu annal Masjidil Aqsa muhajiran minal anbiya. Karena Masjidil Aqsa itu masjid di mana tempat hijrahnya para nabi-nabi. Dan banyak nabi-nabi yang tinggal di Masjidil Aqsa. Dan banyak orang-orang soleh yang dikuburkan di sana. Itu yang menyebabkan Masjidil Aqsa itu dia menjadi istimewa. Selain Masjid Aqsa, masjid yang dibangun nomor 2 setelah Masjid Ibrahim. Kamu tahu? Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah ke kaumnya kemudian menolak. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni muhajirun ila Rabbi. Saya ingin pergi hijrah. Kemana Nabi Ibrahim hijrah? Ke Masjidil Aqsa. Nabi Lut demikian juga, Nabi Musa juga. Bahkan kamu tahu Nabi Musa itu ketika dia berada di luar, ketika malaikat maut mau datang mencabut nyawanya, dan Nabi Musa sudah tahu bahwasanya dia sudah mau meninggal. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku itu mati di negeri Palestina. Ketika itu Nabi Musa berada di luar Palestina, apa kata Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, lemparkan aku sebagaimana engkau melemparkan aku seperti orang melemparkan batu. Jadi pernah Allah Subhanahu wa taala bisa saja memindahkan. Dan Nabi Musa seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya saya hidup ketika itu, saya akan beritahu kamu di mana kuburannya Nabi Musa. Dan kuburannya Nabi Musa berada di Palestina. 3. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan ke Masjid Aqsa? Karena Masjid Aqsa itu selain banyak nabi, negerinya berkah. Negerinya berkah. Kenapa berkahnya sampai hari ini? Kamu tahu zaitun yang terbaik, buah zaitun yang terbaik adalah buah zaitun yang berasal dari Palestina. Dan disebutkan sebuah riwayat di Masjidil Aqsa itu ada sebuah pohon zaitun yang usianya 1000 tahun, dan 1000 tahun itu masih bisa berbuah. Kamu tanya, adakah pohon yang usianya 1000 tahun dan bisa berbuah? Itu hanya ada di Masjidil Aqsa. Siswa sekalian, itu cukup ya, Ustaz. Terima kasih para Ustadz. Itu sedikit baru dikupas tentang Isra Mi'raj. Ini Ustadz banyak ini oleh-oleh ini pagi ini. Hari ini yang tidak ada cara lain kecuali bagi Iya. Ini masih ada nih. Tambah lagi 4 amplopnya dari unsur pimpinan, dari Ibu Isnawati, Ibu Darmalinda, ini masih ada. Tadi dari Ibu Kepsek sudah ada amplopnya 1. Alhamdulillah. Sekarang yang ini ya. 1 orang. Cepat ya. Ustaz sudah menjelaskan kenapa harus mampir dulu ke Masjid Aqsa. Tadi udah dijawab oleh Zahra. Karena memang Masjid Aqsa itu lurus terus. Ada 2 lagi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sofyan. Sebutkan salah satu saja. Angkat tangan siapa yang bisa. Yang
nyimak pasti bisa. Siapa yang bisa? Satu saja. Dia ada 3. Satu sudah dijelaskan oleh si Zahra tadi, sudah dijawab betul. Ada 2 lagi yang dijelaskan oleh Ustadz Sofyan sebentar ini. Satu saja sebut, berhak mendapatkan door prize ini. Wah, ini kayaknya biru-biru ini. Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan. Ya silakan. Ihsan namanya apa sih Ihsan ini? Ihsan. Baik. Mengajar apa dia? Ustaz tahu namanya Ihsan. Baik, silakan. Jawabannya mesti betul, Ustaz. Jawabannya mesti betul. Kayaknya sih 5.000 ini. Biru-biru tuh biru. Nah, Silakan San. Apa jawabannya tadi? Ini baru 5 detik Bapak bicara tadi. Kalau dia nyimak pasti tahu. Karena negeri Palestina merupakan negeri yang diberkahi, dan di sekitar Masjidil Aqsa itu terdapat pohon zaitun yang telah berusia 1000 tahun. Meskipun pohon tersebut sudah berusia 1000 tahun, tetapi pohon tersebut masih berbuah. betul Ustaz? Bukan karena pohonnya itu ya. Itu contoh dia. Contoh. Bukan karena pohon zaitun itu dia. Kalau ada karena pohon zaitun apa geser tidak. Kan itu salah satu contoh keberkahan negeri itu ya. Nah, jadi nggak apa-apa lah. Terima kasih San. Oke. Aplaus untuk Ihsan. Baik Ustaz. Berikutnya tadi udah Ustaz jelaskan mengenai Isra Mi'raj. Kemudian yang peristiwa ini, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Ini udah terakhir ini Pak Habib. Nanti kita belum, nanti kita kembangkan nanti dulu. Dari hikmah itu nanti kita kembangkan Ustaz. Hikmahnya banyak sih sekali. Nih, kalau yang biasa sudah lah ya. Bapak ingin satu aja satu. Berapa? Hikmah yang pertama, kamu tahu Isra Mi'raj itu terjadi ketika apa yang dialami oleh Nabi. Apa yang dialami oleh Nabi sebelum Nabi Isra Mi'raj? Silakan, siapa jawab sebetul? Udah. Silakan depan. Fikri. Fikri itu artinya orang yang memiliki pikiran. Silakan Fikri. Walasnya itu Ibu Armalinda. Berbahagia ibumu. Ayo silakan Fikri. Kita kan tunggu kan. Yang di belakang ada Ustaz. Kalau Fikri tidak bisa, Nama yang di belakang Ustaz. Kita Fikri. Bude, catat nama Fikri Bude. Jangan. Ayo, boleh nanti bisa kawan tu. Ikut kelas sakit kaki waya. Kelas 2.3 welasnya Bu Darmalinda. Armalinda. Pasti Bu Armalinda bahagia itu. Lalu waktu aja Bu ada tu. Nah, silakan. Apa tadi? Apa yang dialami Nabi sebenarnya? Sakit Pak. Sakit saya Pak. Erfil Pak. Erfil. Batunya, kau coba dua kau. Kau batu. Sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW? Itu yang ditanyakan oleh Ustaz Sofyan. Gimana? Mana Ustaz? Ada apa dulu lagi kembali Ustaz? Karena ada yang di belakang yang perempuan yang berdiri. Nih belakang sana Ustaz. Ada satu orang berdiri tadi. Ustaz yang sana.
Nabi hijrah ke Madinah terjadi pada malam 27 Rajab ke Madinah. Dari Madinah ke Makkah. Pokoknya itu Ustaz. Pokok dari Makkah ke Madinah, antara dari Madinah ke Makkah. Pokok itu. Apa yang dialami Nabi Sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, apa yang dialami oleh Nabi? Itu yang ditanya Ustaz Sofyan. Mi'raj terjadi pada Pertanyaannya, yang terjadi alami oleh Nabi sebelum itu berangkat itu. Nah itu. Ustaz Sofyan, itu yang di sana perempuan satu orang. Berdiri langsung nak, berdiri. Langsung berdiri. Itu yang Ustaz. Silakan. Ini mudah-mudahan betul Ustaz. Ini ada amplop satu, yang amplop ibu. Cek Ustaz. Kita lihat dulu hasil Ustaz. Berapa nih isinya? Wah, biru Ustaz, Rp50.000. Itu nomor-nomornya ada bacanya. Silakan. Namanya? Baik, untuk jawabannya, mengapa Rasulullah itu diisra mi'rajkan oleh Allah? Itu karena di mana Rasulullah itu mengalami peristiwa yang menyedihkan, yang mana istrinya yaitu Siti Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dunia di saat yang bersamaan, sehingga membuat beliau itu merasa sedih di saat itu. Jadi dengan di-Isra Mi'rajnya Rasulullah itu cara Allah untuk menghibur Nabi Muhammad serta menjemput syariatnya yaitu sholat. Tanya Bu Penti Ustaz, bisa diterima jawabannya dari Silakan. Penti? Diri kita mau PT nih. Mantap Ustaz. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Sifatul Mardiah. Ya. Udah dikasih hadiahnya Ustaz. Harusnya di sini Ustaz, harusnya sini ada satu lagi nih Pak Dokter kita, Pak Dokter Jufrial Ara. Cuman beliau dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan beliau cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Jadi sekalian Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang waktu yang paling kamu sedih dalam hidupmu itu seperti apa? Kapan kamu paling sedih? Jadi Nabi SAW itu sedihnya bukan kalau Abu Thalib meninggal dunia dia sedih, istrinya meninggal dunia dia sedih, ya. Tapi yang paling membuat Nabi sedih itu bukan dua itu. Yang paling membuat Nabi itu, waktu yang membuat Nabi paling sedih itu ketika Nabi itu tidak diterima di kota Mekah, lalu Nabi berdakwah ke Taif. Tiba di Taif, dia berharap orang menerima dakwahnya. Tapi justru sebaliknya, orang-orang di Taif sampai anak-anak di Taif, para budak pun di Taif itu melempari Nabi. Jadi begini ceritanya. Jadi anak-anak itu seperti Jokowi datang, itu ada orang menyambut di jalanan tuh. Sepanjang jalan anak-anak Indah Prabowo Ustaz, presiden sekarang Ustaz. Ya, Prabowo Tibo kan. Nah. Sampai di mana itu? Pulau ini. Prabowo datang Ustaz. Ya, kalau Prabowo datang tuh, kalau Ustaz Prabowo datang terkena bila nasi gerak makan gratis ke Tibo di sama satu, ya nah. Nah itu nanti terkena, tapi itu lah. Lalu sampai lah nasi kuda di istinjau lawi macet lah. Siswa sekalian, jadi Nabi SAW itu ketika dia ditolak di Taif, semua anak-anak, orang gilo pun dilibatkan. Orang para budak, makanya diambil batu, kemudian Nabi dilemparinya. Tidaklah Nabi berjalan kecuali Nabi pasti terjatuh. Dan orang yang kemudian menjaga Nabi ketika itulah Zaid bin Haris. Zaid bin Haris. Sampai-sampai kalau disebutkan pada riwayat, Nabi kakinya berdarah dan darah Nabi itu menetes-netes. Sampai diriwayatkan Nabi itu sampai tidak sadar karena sakit yang mengalami.
Itulah waktu yang paling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian merasa sedih. Akhirnya kemudian dia nampak sebuah tempat kebunnya Rabi'ah. Lalu Nabi SAW bersandar sebegitu. Dalam keadaan seperti itu Nabi SAW ketika dia dalam keadaan sulit, sedih, kemudian nyangkit kanan, itu terkenal dengan doa Nabi yang paling luar biasa. Apa katanya? Allahumma inni ashku dha'fi quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillatu hillati, dan sedikitnya kemampuanku, wa hawani 'alan nasi, dan kehinaanku di depan manusia. Ya Allah, kepada siapa engkau serahkan diriku? Atau apakah engkau akan menyerahkan diriku kepada musuhku yang siap menghancurkanku? Ya Allah, aku tak peduli orang membenciku, orang melempariku, selama engkau tidak murka kepadaku, semuanya tidak ada apa-apa. Yang menarik dalam posisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, ada seorang musuh Nabi Rabi'ah itu milik Nabi SAW dulu. Maka yang panggilannya lah budaknya namanya Adas. Lalu kemudian Ehdas. Maka engkau dia lah engkau berubah. Jadi kamu tahu ini? Kadang-kadang ada musuh tiba begitu. Bisa jadi bantu itu tiba dari musuh. Ini masih artinya orang kafir kafir, namanya si Adas membantu itu. Akhirnya mengajar Nabi SAW anggur. Kemudian ketika Nabi SAW mau makan anggur itu, dia mengucapkan Bismillah. Apa kata Adas? Saya belum pernah mendengar kalimat ini. Lalu ditanya, ya ini kalimat biasa. Lalu Nabi kemudian bertanya, kamu ini siapa? Dari mana kamu? Kemudian dia tanya, nama saya Adas. Saya ini datang darinya negeri namanya Yusuf bin Matta. Lalu Yunus bin Matta. Apa katanya? Wahai saudaraku Adas, sesungguhnya Yunus bin Matta itu adalah saudaraku. Itu dia. Apa katanya? Tidaklah ada orang yang tahu tentang Yunus bin Matta, pasti dia seorang nabi. Yunus bin Matta itulah Nabi Yunus. Lalu apa katanya? Lalu kemudian Adas ini kemudian masuk Islam. Itulah orang yang masuk Islam ketika dia menjadi Allah. Apa yang mau saya sampaikan kepada ini betul Islam. La ya'til farju illa ba'da syiddah. Kemudahan itu tidak pernah datang dalam hidup kita ini kecuali kita mengalami kesulitan. Itu rumus dalam hidup kita ini. Tidak ada orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang senang kecuali dia pernah dulunya menghadapi kesulitan. Buat kamu yang hari ini ingin sukses dalam belajarmu, jangan pernah bermimpi kamu akan sukses dalam belajarmu. Kalau kamu tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Itu rumusnya. Tidak apa-apa orang yang mungkin hari ini mama apa kayu. Apa-apa orang yang kayu hari ini dulunya siapa dia? Orang yang susah. Bagaimana kamu contoh-contoh ini mertua bapak saja? Contoh. Mertua bapak ini, kamu tahu ketika dia sudah besar, jadi ibu-ibu, alhamdulillah secara ekonomi baik. Tapi kamu tahu mertua bapak ini tak tamat sekolah, SD dia tak tamat sekolah. Umur 5 kelas 5 SD orang pergi sekolah, dia menjujuang tabu untuk dibuat saka tabu. Bayangkan, begitu sulit kan? Tapi apa kamu? Yang namanya ujung dari kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau hari ini kamu merasa sulit belajar, yakinlah kamu, siapa saja hari ini kamu yang sulit, susah dengan PR-nya yang banyak, yakinlah ujungnya pasti kemudahan. Tapi siapa yang hari ini belajarnya santai, nyaman, ingin nilai tinggi, dan ingin susah payah, yakinlah kamu tidak akan pernah berhasil. Nabi menunjukkan seperti itu. Yang kedua, sesuai sekali, tidaklah kemudahan itu datang, dia datang dengan cara tak pernah kita duga. Bagaimana caranya dan kapan waktunya? Kamu tahu kapan Nabi SAW Allah bantu berikan pertolongan? Justru di waktu yang tak pernah diduga oleh Nabi. Kapan Nabi dibantu?
dibantu oleh Allah dinaikkan ke atas langit, bertemu dengan malaikat, jalan-jalan ke surga dan neraka, tidak pernah menyangka. Justru Nabi itu dibantu oleh Allah. Ketika Nabi tak menyangka dia akan dibantu. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kapan Nabi Yusuf dibantu oleh Allah? Justru Nabi dibantu oleh Allah. Yusuf dibantu ketika dia berada di dalam penjara. Itu resep dalam hidup seseorang. Resep dalam hidup ini, kita tak pernah tahu siapa yang mau mengangkat kesulitan, kepayahan, kesusahan dalam hidup ini. Yakinlah kamu, nanti ujungnya adalah kemenangan. Tapi siapa yang tidak mau untuk sulit hari ini, yakinlah dia akan susah. Para ulama mengatakan, siapa yang tak mau berlelah-lelah untuk menanggung kesulitan dalam belajar, maka dia akan terhina dengan kebodohan di masa depan. Dan siapa yang tak mau bekerja keras di masa muda, siapa yang tidak mau bekerja keras di masa muda, Allah akan paksa dia bekerja keras ketika dia tua. Kamu tahu kenapa orang yang dia sudah tua tapi pekerjaannya berat? Yakinlah kamu, itu dulunya di masa muda dia senang-senang. Makanya Bapak luar biasa si Fikri ini. Fikri ini luar biasa, ini contoh yang nyata. Orang kalau tidak ada orang si Fikri, Pak, kalau ada acara di sore, ada pasti ada si Fikri. Dan perlu kita ketahui, dia cari uang di sana. Banyak orang yang sesuai kamu bisa cari uang. Fikri ini sudah cari uang ya. Mereka dia paling rajin waktu itu bersedekah. Terus tangan itu Fikri dulu. Ustaz, sini Ustaz lo minum dulu Ustaz. Sudah kita dengarkan paparan dari Al-Ustaz Sofyan. Hikmah pertama sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Silakan Ustaz. Oleh si Zahra, siapa tadi yang beri jawaban? Zahra ya. Sudah betul jawabannya, dihibur oleh Allah meninggal istrinya, pamannya. Lalu ada yang selain itu ternyata yang dijelaskan oleh Ustadz Sofyan. Apalagi sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan yang terjadi pada Rasulullah SAW. Silakan jawab. Ada satu amplop door prize. Ternyata selain yang dijawab oleh Zahra sudah dijelaskan Ustadz Sofyan, ada sebelum di Isra dan di Mi'rajkan itu yang terpenting lagi yang terjadi pada diri Nabi. Silakan jawab yang sudah dijelaskan. Siapa yang bisa? Bentar Ustaz. Nah, silakan. Diri aja sana aja. Sambil Ustaz Sofyan minum ya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Nafisa Berlian. Saya berasal dari kelas 10-6. Baik, jawabannya, ketika Nabi Muhammad ingin berhijrah ke Taif, Nabi Muhammad itu dilempari oleh batu oleh masyarakat sana, hingga Nabi Muhammad itu berdarah dan Nabi Muhammad bukan dilempari oleh batu. Dilempari bukan dengan batu yang melempari dia. Dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu ya, bukan oleh batu. Dan di saat itulah peristiwa Nabi Muhammad sangat menyedihkan. Oke, bisa Ustaz? Betul? Yang dialami kesedihan sama dengan tadi. Iya. Hikmahnya apa? Yang Bapak ceritakan tadi. Hikmahnya, setiap kesulitan sebelum menuju kesuksesan pasti kita melalui kesulitan. Jadi tidak mudah untuk menuju kesuksesan. Oke, betul Ustaz ya? Sukses. Oke. Kasih aplaus untuk Aisyah. Ketika tadi udah dijelaskan Ustaz Sofyan, nyimak betul itu. Ketika Nabi hijrah ke Taif, dia dilempari oleh anak-anak sampai orang sekalipun kata Ustaz Sofyan dikondisikan untuk lempar Nabi. Ada satu orang yang menyelamatkan Nabi Muhammad ketika itu atau membantunya. Nah, coba siapa yang bisa menjawab siapa nama orang itu? Itu dia. Silakan berdiri. Yang perempuan.
Ya, dia duluan. Duluan angkat tangan, semangat lah. Dan sana berdiri aja. Berdiri. Berdiri. Siapa namanya?